Assalamualaikum, Bu Siti. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adis. Alhamdulillah syukur kita diberi Allah keadaan yang sehat sehingga hari ini kita bisa bertemu. Ada keperluan apa, Pak Adis? Jadi maaf sebelumnya Bu Siti. Ya. Bu Siti ini kan selama menjadi pemimpin di SMP 1 Bungkur pasti banyak hambatan-hambatan yang dihadapi. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah pasti saat itu ada yang namanya dilema. Dilema etika seperti apa sih itu yang paling berkesan selama itu menjabat sebagai pimpinan di sekolah kita? Terima kasih ya Mas Adis ya. Ini kita pahami dulu bahwa dilema namanya dilema itu kan suatu keputusan yang harus diambil walaupun itu kadang sulit. Betul. Nah, ketika selama menjabat di sini, karena kita memang membentuk tim, jadi itu salah satu untuk memperkecil suatu hambatan, pastinya begitu. Dan ketika tetap ada hambatan yang harus kita ambil keputusan yang tepat, maka kita harus menimbang dulu mana yang paling darurat, mana yang paling urgen untuk diberi putusan yang baik, itu harus kita ambil langkah pertama. Kalau bisa saya lihat tuh, itu contohnya seperti apa Bu? Seperti apa? Baiklah. Nah, contoh misalnya ketika kita pembuatan jadwal saja ya, misalnya. Nah, itu kan kaitannya dengan waka kurikulum. Nah, ketika jadwal itu berbenturan dengan kegiatan guru itu sendiri. Nah, contoh nih Pak Aziz kan, Pak Aziz lagi melakukan kegiatan calon guru penggerak. Itu kan pasti ada waktu-waktu atau ada jadwal yang berbenturan dengan kegiatan Pak Aziz, dan itu juga tidak boleh mengganggu kegiatan belajar di kelas. Nah, jadi untuk pengambilan keputusan itu Ibu harus mempertimbangkan dengan waka kurikulum mana hal yang terbaik yang dua-duanya tidak menemui hal negatif. Contoh, Pak Aziz ada kegiatan CGP, sementara kelas Pak Aziz itu harus ditangani juga. Nah, itu kan harus diberi keputusan yang tepat. Maka waka kurikulum ini harus memberikan jadwal kepada Pak Aziz yang tidak berbenturan dengan jadwal kegiatan Pak Aziz sendiri. Begitu itu contoh. Itu kan sulit karena harus memberikan peluang ke guru-guru lain juga supaya tidak tumburan juga dengan yang diambil oleh waka kurikulum. Nah, itu contohnya. Jadi terkait tentang jadwal Bu ya, sebenarnya di situ. Lalu ketika hal itu bagaimana Ibu menjalankannya? Ketika jadwal terbentur seperti itu, bagaimana Ibu menjalankannya? Apakah Ibu berkolaborasi atau dengan cara inisiatif sendiri untuk mengasih kebijakan ke waka kurikulum? Ya, terima kasih. Baik, tadi kan Ibu katakan bahwa Ibu kan mempunyai waka. Nah, kaitan dengan jadwal pastilah waka kurikulum. Nah, Ibu akan berkolaborasi dengan waka kurikulum ini karena waka kurikulum lah yang terjun langsung membuat jadwal tersebut. Nah, ketika sudah ada ide dari waka kurikulum, dari analisis dilihat bisa diletakkan yang tepat untuk memberikan jadwal Pak Aziz. Contoh di situ kan kaitan dengan MGMP sekolah. Atau di hari Sabtu itu memang kita kan ada kegiatan yang paruh, misalnya tidak full seharian kita di kelas. Nah, itu bisa digunakan jadwal itu bisa disetting supaya Pak Aziz benar-benar longgar ketika mengikuti calon guru penggerak. Ya, berarti di sini Ibu memang benar-benar memprioritaskan kepada setiap guru ataupun karyawan yang dari SMP 1 Bungkur, bagaimana dia bisa mengembangkan potensinya di luar, juga mengembangkan potensi di dalam. Nah, pasti di situ Ibu mempunyai langkah-langkah nih. Langkah-langkahnya seperti apa, Bu? Iya, jadi langkah saya itu kan yang pertama pasti saya melakukan analisis dulu. Analisis, interview dulu dengan guru yang bersangkutan. Kemudian guru itu kan mengutarakan bahwa ini masih kembali ke jadwal tadi ya, contoh yang real. Nah, itu kan contoh Pak Aziz kan mengutarakan Bu bahwa kegiatan saya ini full di hari Sabtu. Nah, kan gitu kan. Nah, saya sebagai pimpinan kan harus bijak. Karena mutu sekolah ini kan juga terkait dengan SDM.
Salah satu SDM-nya kan guru. Nah, guru itu juga harus mengembangkan kompetensinya. Salah satunya keikutsertaan dalam TGP. Nah, kami di sekolah ini kan masih punya banyak peluang untuk memberikan peluang kepada guru tersebut untuk tetap mengikuti TGP-nya. Nah, tetapi kita juga tidak mau berbenturan dengan jadwal kelasnya. Nah, jadi dari analisis pertama tadi ditemukanlah bahwa ada peluang si guru bisa mengikuti TGP dengan waktu tertentu yang sudah kita analisa dengan waka kurikulum. Nah, jadilah maka hari ini kan diberi kesempatan Pak Ajis tidak berbenturan kan dengan kegiatan TGP-nya. Itu karena kita sudah menganalisisnya. Luar biasa Ibu, luar biasa, saya katakan luar biasa sekali. Itu karena sampai tim kita saya terkesan dan kemudian tadi Ibu sampai menganalisis, kemudian melakukan interaksi. Pasti di situ mempunyai tantangan tuh Bu. Nah, tantangan seperti apa yang Ibu hadapi kala itu? Yang pertama itu harus kita memiliki memiliki konsekuensi bahwa kita itu setiap mengambil langkah itu harus punya tanggung jawab. Nih ya, tanggung jawab. Ketika Pak Ajis itu jadwal di sekolah, juga Pak Ajis tanggung jawab di sekolahan. Ketika Pak Ajis diberi peluang untuk tanggung jawab melakukan pengembangan dirinya di TGP, juga bertanggung jawab itu Pak Ajis melakukan tugasnya. Betul sekali, luar biasa. Nah, kemudian Ibu, setelah saya mengamati, kemudian saya interview hari ini, Ibu ini kan biasanya kalau seandainya ada skema seperti itu, Ibu bicarakan langsung di tempat atau Ibu ini menyelesaikan kasus tersebut di lain waktu ketika jadwal hari ini? Saya itu biasa dengan analisa dulu. Dengan menganalisa itu apakah tepat hari itu juga diselesaikan atau bisa dengan meninjau ulang. Maksudnya itu saya harus mencari informan-informan yang tepat untuk saya ambil informasi yang tepat ketika memutuskan sesuatu itu. Jadi kadang ada sesuatu yang memang urgen diselesaikan hari itu juga, tetapi kita kan lihat peristiwanya, kita lihat masalahnya. Kalau masalah itu memang harus diselesaikan hari itu juga. Contoh ini tidak terkait sama jadwal tadi ya. Ini terkait misalnya ada anak sakit langsung. Itu ketika harus dari pihak guru itu sudah memberi laporan, Bu, ini bagaimana? Saya kan harus dengan cepat memberikan, nggak bisa ditunda-tunda karena nyawa. Maka kita itu harus keputusan itu kita lihat dulu situasinya. Kalau itu terkait dengan nyawa, dengan hidup manusia, ya itu harus urgen hari itu juga selesai. Tapi kalau masih bisa ada kelonggaran, bisa lebih perpanjang dengan keputusan yang lebih tepat, ya kita harus memberikan peluang mungkin sehari 2 hari baru itu bisa keputusan yang tepat, supaya kedua belah pihak antara misalnya kepala sekolah dengan guru bersangkutan itu menemukan jalan yang terbaik. Itu mungkin ada penundaan waktu, bukan berarti tidak ditangani, tapi harus ditunda sebentar gitu. Luar biasa, memang sangat menginspirasi kepala sekolah kita. Nah, ketika tadi berbicara itu berarti mengedepankan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Nah, ketika hal itu sudah terjadi, saya ingin bertanya kembali lagi, Bu. Adakah seseorang yang dalam hal itu mengatakan itu kolaborasinya itu bagaimana untuk membantu suatu pengambilan keputusan? Siapa yang membantu di situ? Iya, siap. Jadi saya memang di sini saya kedepankan tim. Manajemen saya itu manajemen berbasis tim. Karena saya pertama kan manajemen berbasis sekolah. Di sekolah itu kan terdiri dari stakeholder, banyak kan? Dari waka, dari guru, dari staf, bahkan dari murid itu sendiri, juga dari orang tua. Nah, ketika saya harus mengambil keputusan yang memang itu memerlukan mereka, itu saya gunakan, saya benar-benar harus mengambil informasi dari tim tadi, baru keputusan itu bisa diambil bersama. Fungsinya apa? Supaya ada tanggung jawab di sana, itu bukan hanya kepala sekolah, walaupun kepala sekolah memang itu bertanggung jawab segalanya, tetapi karena ada ada masukan-masukan dari berbagai lini, dari tim A, B, C itu kita kumpulkan, maka insya Allah dapat keputusan yang terbaik dan kita bisa bertanggung jawab bersama gitu. Baik, jadi untuk hal ini memang punya tim yang solid untuk di sekolah ini ya Bu ya. Jadi
sangat maksimal, dan saya pun sebagai Dewan Guru sangat-sangat berpengaruh betul ketika Ibu menjabat di posisi kepemimpinan seperti ini. Pertanyaan terakhir boleh Bu? Sekali lagi dari hal hari ini yang kita bicarakan, pembelajaran apa yang kita bisa ambil dari ini? Ya, pembelajaran yang pertama dari yang ditanyakan Pak Aziz tadi tentang keputusan dari suatu dilema ya. Dilema itu kita harus memutuskan sesuatu itu sesuai dengan situasi dan kondisi, itu penting. Kemudian juga penganalisaan tentang data peristiwa yang harus diambil keputusan itu juga penting. Kemudian kolaborasi dengan tim dalam pengambilan keputusan itu juga penting. Artinya dari berbagai hal yang tadi Ibu sebutkan itu memang tidak bisa dielakkan atau itu harus tetap kita jaga supaya keputusan kita itu menghasilkan keputusan yang tidak sepihak, keputusan yang memang itu yang terbaik. Nah, terutama untuk di sekolah kita, gitu Pak Aziz ya. Baik, terima kasih Ibu, sangat menginspirasi. Rekan-rekan guru penggerak yang lain, kita sudah melakukan kebijakan sikap dengan Ibu Kepala Sekolah yang sangat menginspirasi. Ibu Kepala Sekolah yang di luar juga mempunyai ide-ide brilian. Ibu Kepala Sekolah yang dimana sangat mementingkan berpihaknya kepada siswa, dan Ibu Kepala Sekolah yang memahami situasi kondisi yang ada di lingkungan sekolah. Terima kasih sudah menyaksikan video singkat dari kami. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga sukses Pak Aziz. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Fendi Abdul Aziz di angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Bungkur, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kepala sekolah hebat yang mengampu di pendidikan swasta, yakni di SMP ITB Nur. Siapa lagi kalau bukan Bapak Mr. Royan atau biasa dipanggil oleh Pak Roy. Beliau merupakan kepala sekolah yang sangat inspirasi bagi peserta didiknya, mempunyai ide-ide dan gagasan yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Pak Royan, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Aziz, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Royan, selama ini menjadi kepala sekolah, Pak Royan pasti mengalami yang namanya dinamika ataupun dilema. Sebutkan Pak Royan, dilema etika apa sih yang pernah dialami Pak Royan yang sangat-sangat berkesan selama menjalankan tugas amanah menjadi pimpinan di SMP Negeri ITB? Ya, berbicara mengenai dilema etika, salah satu yang mungkin masih teringat sampai sekarang itu adalah ketika ada dua kegiatan bersamaan, yang mana kegiatan tersebut waktunya juga dalam satu hari. Yang pertama waktu itu ada kegiatan in-house training di sekolah yang melibatkan semua guru, dan juga dengan waktu yang bersamaan itu ada kunjungan fasilitator program sekolah penggerak. Seperti itu. Kunjungan fasilitator dengan kegiatan IHT. Iya Pak. Lalu bagaimana Pak Royan kalau itu menjalankan sebuah keputusan yang pada saat itu waktunya kan penting semua itu. Bagaimana Pak Royan menjalankan kegiatan tersebut? Dalam menjalankan program tersebut, tentunya saya tidak sendiri. Saya mempunyai beberapa tim, mempunyai waka kurikulum, mempunyai beberapa waka yang bisa kami bantukan untuk kegiatan tersebut. Di mana saya untuk mengatur kegiatan tersebut bisa meminta tolong waka kurikulum. Yang pertama mungkin waka kurikulum di situ sangat berperan dalam kegiatan IHT, Pak. Oke, jadi memang sinergi antar tim di SMP itu luar biasa kompak ya Pak Royan. Iya. Nah, kemudian kan jelas setelah itu mempunyai langkah-langkah. Prosedur apa yang dilakukan untuk menghadapi dilema tersebut Pak Royan? Langkah-langkahnya seperti apa? Yang jelas pertama saya sampaikan kepada
bawaan saya, para wakil kurikulum, wakil kesiswaan, bahwa ada informasi yang baru yang harus kita jalankan. Setelah itu kita membagi tugas dan mengatur jadwalnya kembali, disepakati kegiatannya. Mungkin itu, Pak. Dengan mengatur jadwal, kemudian melakukan kesepakatan, itu merupakan hal yang sangat-sangat baik bagi kegiatan untuk menghadapi situasi yang sangat penting ya Pak Royan. Ya. Hal apa yang efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Efektif itu maksudnya Pak Royan itu mempunyai gagasan mungkin terobosan untuk menyelesaikan permasalahan yang berbenturan. Ya, dalam menyelesaikan hal yang mungkin berbenturan, ini memang kita harus duduk bersama, harus menyepakati hal-hal pembagian tugas pokoknya, sehingga ketika program tersebut berjalan, ini tidak ada gap, tidak ada permasalahan, mereka sudah berjalan sesuai dengan realnya masing-masing. Jadi memang sudah distruktur dari awal, ketika punya dilema sudah ada part-part masing-masing. Nah, di situ kan mempunyai tantangan nih Pak Royan. Tantangan kalau waktunya itu berbenturan itu yang paling Pak Royan ingat itu khasnya seperti apa sih mengalami tantangan seperti itu karena dilema tersebut? Ya, tantangan secara persiapan mungkin kita harus menyiapkan apa yang dibutuhkan, terutama waktu itu kegiatan IHT dan kunjungan fasilitator. IHT membutuhkan waktu untuk men-setting tempat, sedangkan kunjungan fasilitator ini ada beberapa instrumen yang harus dilengkapi. Sehingga kita memang harus menambah waktu yang sebenarnya pulang sekolah itu sudah santai, tapi ini pulang sekolah masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Berarti memang benar-benar menguras energi ya ketika waktu itu secara bersamaan ya Pak Royan. Iya. Lalu ini Pak Royan, ketika hal ini terjadi, Pak Royan itu setelah mengalami kasus tersebut langsung diselesaikan di tempat tersebut atau melakukan jadwal untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Ya, pertama secara langsung saya sudah mempunyai grup di mana informasi itu saya sampaikan ke dalam grup yang mana mereka sudah dapat memahami apa materi atau instruksi yang saya berikan. Setelah itu saya untuk pemantapan tugas mereka di esok harinya saya menyampaikan kembali secara detail apa yang mereka harus bekerjakan. Gitu, Pak. Jadi sedemikian rupa Pak Royan, saya harus memastikan benar bahwa mereka memahami apa yang saya maksud. Sudah benar-benar terstruktur lah ibaratnya di sini. Nah, selain Bapak Royan tadi menyebutkan tim yang hebat, langkah yang solid, apakah ada orang lain di situ yang membantu kembali Pak Royan untuk mengalami tersebut? Ya, tentunya dalam hal itu ada kebetulan juga fasilitator saya ini orangnya sangat baik. Beliau ini orangnya gimana ya Pak? Bisa menerima, bisa mengerti posisi di sekolah, sehingga walaupun beliau ini sebagai fasilitator, beliau juga memahami waktu kami dan seterusnya, sehingga beliau ini menyesuaikan dengan agenda kami Pak. Berarti dengan chemistry yang sudah terbentuk antara fasil kemudian tim yang solid itu mempermudahkan kepala sekolah dan selalu Pak Royan sebagai pimpinan ini menjadi lebih enjoy ini kerja meskipun ada berbenturan itu nggak jadi soal lah. Nah, betul. Satu lagi pertanyaan terakhir boleh Pak Royan ya? Iya, silakan Pak. Dari hal yang kita bicarakan hari ini Pak Royan, apa yang Pak Royan dapatkan setelah kita melakukan diskusi pada pagi hari? Setelah kita lakukan diskusi pada hari ini, saya mendapatkan pengalaman yang berharga bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya menyuruh, tetapi juga harus mengerti bagaimana mengorganisasikan, bagaimana yang harus prioritas dikerjakan, dan mungkin juga perlu melihat kondisi di lapangan, memastikan bahwa program tersebut benar-benar berjalan begitu Pak. Luar biasa. Baik, teman-teman rekan JPT yang lain, kita sudah mendengarkan diskusi singkat tentang Pak Royan, yang dimana beliau mempunyai pengalaman yang sangat-sangat luar biasa sebagai kita untuk menginspirasi
Bagaimana beliau ketika itu mengalami benturan, tetapi beliau mampu efektif bekerja karena mempunyai kolaborasi tim yang solid, dan kemudian dia mempunyai amanah sebagai seorang pemimpin. Kita tidak perlu menyuruh, tetapi kita mengorganisasikan, itulah yang terpenting. Luar biasa Pak Royan, terima kasih waktunya pada hari ini Pak Royan. Ya, sama-sama Pak Haji. Baik, terima kasih kepada rekan yang lain telah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan.